Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian-kajian kita ini bisa menambah kualitas ilmu kita, yang pada gilirannya juga mudah-mudahan bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang doa yang mohon banyak hal yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memohon diberi kemampuan untuk meninggalkan keburukan-keburukan, memohon diberi kemampuan untuk mencintai orang-orang yang miskin, lalu berikutnya memohon untuk diampunkan dan dirahmati, lalu memohon juga untuk kalau sekiranya Allah itu menimpakan suatu ujian kepada kita, malapetaka kepada kita, kita tidak termasuk wafat di dalam ujian atau malapetaka itu. Lalu yang terakhir kita memohon diberi kemampuan untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai amal yang menyebabkan kita ini bisa dekat kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang panjang ini sudah kita bahas bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali. Nah, yang akan kita bahas pagi ini adalah wa tarhamani. Semoga engkau juga berkenan untuk merahmati aku, memberikan rahmat kepadaku.
Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai rahmat Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu sedemikian rupa luas. Di dalam salah satu ayatnya, ya, di antara bagian ayat itu ada pernyataan yang menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu ini mendapatkan rahmat Allah sebenarnya. Ya. Dan rahmat itu bahasa Arab, ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya menjadi bisa bervariasi atau bermacam-macam. Ada yang menerjemahkan dengan kasih, ada sayang, ada murah, ya. Ya. Makanya kalau kita membaca terjemahan ketika kita membaca basmalah itu, ya itu ya macam-macam terjemahannya kan, ya. Ada yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Ada juga yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, ya. Ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada makna yang terkandung, ya, di dalam kata rahmat itu memang bisa berbeda-beda, ya. Makanya seringkali ya sudah diucapkan saja dengan kata Arabnya rahmat itu, ya. Nah, setidaknya kalau terkait dengan kemudian disandingkan atau dikaitkan dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Kasih sayang Allah itu memang bisa dibedakan menjadi dua, ya, setidaknya, ya, kalau kita merujuk pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Ya, yang ini juga nampaknya baru saja kemarin disinggung oleh Pak Fadil ketika membicarakan Asmaul Husna Al-Wali itu kemarin baru saja, ya. Jadi Ar-Rahman itu maha murahnya Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Ya. Nah, yang Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan kepada hambanya yang mukmin saja nanti di akhirat. Ya. Jadi Allah itu maha murah, makanya maha murah, maha kasih. Makanya tak pilih kasih gitu, ya. Allah maha kasih dan tak pilih kasih. Ya. Karena sebenarnya semua makhluknya ini diberi kasih sayang oleh Allah, diberi kemurahan oleh Allah. Jadi kalau di dunia ini, ya, yang mendapatkan rahmat Allah itu bukan hanya orang yang ke masjid, bukan hanya orang yang rajin puasa, rajin ibadah, yang mukmin enggak, ya. Orang yang kafir, orang yang itu ya tetap diberi rahmat Allah juga. Dia ya diberi kemampuan untuk bernafas, ya, diberi kehidupan, ya, bisa menikmati berbagai macam kenikmatan. Ya. Ya, berlakulah sunnatullah, ya, sebagaimana
Sunnatullah itu berlaku untuk seluruh alam semesta ini. Ya. Yang mukmin juga sama, diberi juga hal-hal seperti itu. Ya. Itu kasih sayang Allah di dunia. Ya. Nah, tetapi ya ingat ya, kasih sayang Allah itu kan tidak hanya yang Allah berikan di dunia ini. Justru yang kasih sayang abadi ya yang nanti di akhirat itu, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin itu ya, dengan balasan surga itu. Nah, kalau yang orang tidak mukmin kan ya balasannya neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah makanya kenapa kita itu meskipun Allah itu rahmatnya begitu luas, meliputi segala sesuatu, kok kita masih diajarkan untuk memohon rahmat Allah itu? Mengapa ya ini? Ya. Karena memang kita butuh itu dirahmati Allah tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti lebih-lebih mendapatkan rahmat Allah itu di akhirat itu. Dan sesungguhnya terkait dengan rahmat Allah di akhirat itu juga apa namanya istilahnya ya, kiat-kiatnya untuk mendapatkan rahmat itu ya Allah berikan juga di dunia ini. Dan itu juga menunjukkan bahwa Allah itu sangat murah. Sangat murah. Nah, coba bayangkan misalnya ya, betapa Allah itu tidak murah. Kalau ada orang itu terkait dengan persoalan ibadah, yang dengan ibadah itu dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat tadi itu kalau baru niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Itu kan murah sekali Allah itu. Lo baru kerentak, baru niat, itu sudah dapat pahala. Nah, kalau niat itu betul-betul dilakukan, ya, Allah kemudian membalas amal baik kita itu, dan balasannya itu bisa berlipat-lipat, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya bisa 10 kali lipat, ya, bisa 70 kali lipat. Ya. Ya, bahkan kalau orang berinfak itu kelipatannya sampai dengan 700 kali, karena Allah menggambarkan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau orang berinfak itu dimisalkan, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti sebuah biji yang kemudian menumbuhkan 7 cabang begitu, yang masing-masing cabang ada 100 bulir ya. Nah, 7 kali 100 kan 700. Ya. Bahkan malah sekehendak Allah sendiri itu pelipatan pahalanya itu. Masya Allah murah sekali itu. Ya. Tidak ada itu di dunia orang kok memberikan balasan seperti itu, tidak ada. Ya. Sak lomo-lomone nak wong ya memberikan gaji itu ya paling bonus ya.
Ya, atau mungkin ada gaji ke-13 selama 1 tahun ada tambahan 1 kali gaji, ya itu manusia, hitungan manusia itu, ya. Ya mungkin ada tunjangan-tunjangan yang lain, ya paling begitu, ya. Allah enggak, ya, dilipat gandakan sampai sedemikian rupa itu pahala untuk orang yang berbuat baik gitu. Masya Allah, ya. Ya di dunia ini ada sih, ya, yang sedikit lalu berbalas banyak itu, dan bahkan berlipat-lipat sampai berlipat-lipatnya juga banyak sekali itu. Ya tapi itu kan judi itu. Judi itu ya berlipat-lipat itu keuntungannya kalau menang, ya. Lah yang menang piro ya toh? Sing menang siji, sing kalah semuanya, ya. Dadi sugih mung siji, sing liyane melarat kabeh, ya. Jadi itu judi itu. Allah ndak ada seperti judi itu, ndak. Ya siapa saja asal mau berbuat baik, ya, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda itu. Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan kemurahan Allah itu. Tapi kalau dalam hal perbuatan buruk itu, kalau baru niat saja belum dicatat Allah itu. Baru nanti kalau sudah betul-betul dijalankan niat buruknya itu, baru dicatat Allah. Dan Allah pun mencatatnya ya sekadar perbuatannya itu. Dan membalasnya dengan adil sesuai dengan perbuatannya itu. Loh begitu itu. Maha murahnya Allah itu. Ya. Nah, kemudian lalu masih terkait dengan juga maha murahnya Allah ini. Kalau orang sudah terlanjur berbuat jahat sekalipun, itu masih diberi kesempatan untuk menghapusnya. Diberi kesempatan untuk memohon ampun supaya yang namanya perbuatan yang sudah dilakukan terlanjur buruk tadi itu bisa diampunkan Allah. Loh itu kan murah sekali Allah itu berarti. Ya. Sampai kapan? Sampai asal sebelum mau mati. Jangan kok sudah sampai cekik-cekik begitu ya, baru aku tobat ya. Terhambat itu ya. 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 Jadi Masya Allah ya, ini maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kok Allah sudah murah seperti itu, kok sampai kemudian kok misalnya nanti kita itu sampai kena azab Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Itu kan ya jelas toh bukan kesalahan Allah toh itu. Ya kesalahan kita. Ya saking sembrononya kita itu. Ya. Itulah sebabnya maka orang-orang yang di neraka itu kan digambarkan oleh Allah itu berteriak-teriak menyesal. Dan minta dihidupkan kembali pulang ke bumi. Dan kalau pulang ke bumi itu ingin kemudian berbuat baik, baru seperti itu. Ya. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna ya Allah keluarkanlah dari neraka ini. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka dan mereka kemudian meminta dikeluarkan dari neraka dengan harapan nanti akan beramal sesuatu yang dulu tidak pernah diamalkan ketika di dunia. Ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Ya, Masya Allah itu. Tapi apa jawab Allah?
Ya ora iso to, Bro, kayak gitu kira-kira ya. Wong wis kadung. Ndak bisa ya. Kok bro, tidak ada bro malah di sana. Wong bro itu kan menandakan kalau dekat ya. Wah, Allah marah itu ya. Ya. Marah ya. Jadi muram wajah Allah itu kalau menghadapi orang-orang yang disiksa itu. Dan betul-betul dipaitu dan dibelehke. Dola kurangnya apa? Biyen ning donya ya wis akeh rasul sing tak utus ya, akeh mubaligh sing yo berceramah, memberikan mauidhah. Kowe ya wis tak kei umur panjang ya. Lah pancen kowe ora iso mikir ya, pikir kira-kira begitu Allah ya. Ya, ndak bisa mikir kita itu, makanya lalu ya ini rasakan ya, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi Masya Allah ya, Allah itu maha rahmah, maha kasih, maha sayang, maha murah. Ya, sekali lagi murahnya itu tidak hanya untuk orang yang mukmin saja, orang yang ingkar kepadanya, yang maksiat kepadanya sekalipun masih diberi rahmat Allah itu. Tetapi ya, orang-orang yang tadi ya ingkar kepada Allah itu ya hanya di dunia ini saja. Ya kalau di dunia sih mungkin tidak ada bedanya dengan yang mukmin ya. Ya, wong sama-sama bisa menghirup udara, sama-sama bisa menikmati nikmatnya sate, sama-sama bisa menikmati indahnya pemandangan, ya, sama-sama bisa menikmati segala macam kenikmatan. Jadi bisa naik mobil, bahkan mobilnya mungkin lebih mewah, ya, tidurnya lebih nyaman, ya, di kasur yang empuk, ya. Jadi tapi itu di dunia. Nanti di akhirat lain persoalan. Inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Boro-boro dapat rahmat. Azab yang didapat kalau di akhirat itu. Nah, kita oleh Rasulullah dituntunkan untuk memohon dirahmati Allah itu. Tentu saja rahmat yang kita mohon ini ya bukan sekedar rahmat di dunia, tetapi lebih-lebih rahmat di akhirat itu, ya, rahmat yang nanti akan langgeng, kenikmatan yang langgeng yang kita dapatkan selamanya di akhirat itu, ya, dan itulah kenikmatan yang sempurna, ya. Oleh karena itu perlu dimohonkan, ya, karena untuk ke surga itu memang butuh rahmat Allah itu, butuh kasih sayang Allah itu. Ya. Ya. Jangan kemudian kita beranggapan dengan mengandalkan katakanlah amal-amal kita. Tidak, ya. Rahmat Allah, fadl Allah, ya, anugerah Allah. Oleh karena itu kita mohonkan, ya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan permohonan rahmat kepada Allah ini, ya, yang kita mohonkan di dalam rangkaian doa yang panjang ini, ya mudah-mudahanlah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya ya doa untuk memohon rahmat Allah itu senantiasa kita ucapkan sehari-hari sudah. Ya. Ketika kita mengucapkan salam itu diantaranya adalah rahmat itu yang kita mohonkan. Ya, coba itu redaksi salam itu kan sangat indah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga keselamatan, kasih sayang atau rahmat Allah, kemurahan Allah serta barokah itu atas kalian. Jadi Masya Allah doa salam itu luar biasa sebenarnya ya. Sudah mengandung keselamatan, rahmat dan barokah. Kalau diucapkan secara komplit. Ya. Tetapi memang kadang-kadang ya karena
ucapannya itu ucapan salam, kalau sekedar assalamualaikum juga sudah boleh. Ya. Tapi yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan orang yang menjawab, ya, setidaknya sama. Ya. Syukur lebih bagus. Ya. Ya. Karena ada ayat yang menyatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang memberikan penghormatan kepada kalian itu, hendaknya kalian balas penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau setidak-tidaknya sama. Ya. Jangan lebih buruk. Ya. Nah makanya kalau ada orang mendoakan kita dengan salam assalamualaikum, ya misalnya hanya begitu ya, ya jawab itu, ya minimal ya assalamualaikum. Ya syukur kalau kita lengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang sudah mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jangan hanya assalamualaikum, ya minimal ya sama lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi doa di dalam salam ini sudah ada, doa juga mohon dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di antara dua sujud itu juga ada doa mohon dirahmati Allah juga itu kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, jadi dalam sholat itu pun juga isinya itu rangkaian doa ya, banyak sekali itu. Ya. Makanya kalau sholat itu hendaknya dihayati ya. Jangan sekedar membaca ya, jadi membaca ini, tapi ya kalau memang itu bacaannya doa ya memang kita memohon kepada Allah ya, supaya diberi dengan apa yang kita mohonkan itu. Kita ini kan seringkali sejak kecil diajarkan nak sholat mocong ini ya, mocong itu kan seringkali bisa tanpa penghayatan ya. Jadi kalau isinya doa ya memang kita memohon kepada Allah dengan sikap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ya tidak salah membaca, tidak salah, tapi hendaknya lebih ditingkatkan dengan dihayati dalam kondisi kita ya. Kalau mohon itu ya bagaimana sikapnya begitu ya. Nah, begitu. Nah, demikian ya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian ya. Jadi yang keberapa tadi ya, yang kelima ya berarti ya, yang kelima kita memohon diberi rahmat ya, rahmat itu kemurahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, tidak hanya ketika kita di dunia ini ya, tidak hanya itu berarti ya di dunia ini kita diberi kasih sayang, lebih-lebih nanti di akhirat kita juga diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.